Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sebelum kita memulai ke inti pembahasan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan, nama saya Putri Yusuf, jurusan Ilmu Peternakan, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Al-Azhar Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan, keunikan, dan manfaat kuda dan kelinci. Jangan lupa simak video di bawah ini guys. Baik, saya di sini akan menjelaskan kelebihan kelinci. Dalam memelihara kelinci, kita tidak memerlukan peralatan khusus guys, dan keuntungan yang akan didapat jika kita melihara kelinci itu bisa paling tinggi di antara usaha peternakan guys, seperti terutama kelinci hias. Dan sementara itu untuk ternak kelinci pedaging agar lebih menguntungkan, memang harus menjalin relasi dengan rumah makan seperti warung makan, menyediakan menu daging kelinci, dan dengan begitu tidak hanya tergantung pada pedagang kelinci guys saat memasarkan kelinci. Dan adapun salah satu kelebihan yaitu ternak kelinci pedaging ialah dari segi modal yang kita keluarkan untuk memulai ternak kelinci. Satu kelebihan ternak kelinci pedaging ialah dari segi modal yang hanya membutuhkan modal besar, tapi yang Anda butuhkan hanya kemauan dan tekad yang kuat, dan biaya yang wajib kita keluarkan per hari ini guys tidak amat banyak sih guys, seperti membeli peralatan dan perawatan saja. Nah, berikut ini beberapa kelebihan yang bisa Anda peroleh dari peternak kelinci pedaging, dan mampu menghasilkan banyak produk unggulan khusus untuk ternak kelinci. Produk yang bisa kita uangkan juga sangat banyak, mulai dari kotoran, urin, daging, kulit, dan bulu. Dengan melihat ini bisa dipastikan pendapatan akan berlipat, tidak membutuhkan waktu lama. Jika Anda pernah melihara kelinci, mungkin Anda sudah mengetahui bahwa hanya dengan hitungan bulan kelinci mampu beranak pinak dengan sangat tepat dan cepat. Dan induk kelinci ini mampu menghasilkan anak hanya dengan masa kehamilan 1 bulan saja, dan mampu melahirkan 3-7 ekor guys, sampai 7 ekor dan anak kelinci. Dan adapun umur kelinci siap potong, seperti kelinci ini termasuk hewan paling produktif. Bisa dikatakan dengan kelinci ini termasuk hewan yang paling produktif, dan belum ada hewan sejenis yang mengharapkannya. Dan adapun induk yang telah berumur, seperti berumur 8-10 bulan, mampu beranak sampai 3-7 kali dalam setahun, tergantung perawatan dan pakan yang kita berikan loh guys. Dan peternak kelinci pedaging masih sangat sedikit orang yang melakukan dan memelihara ternak kelinci pedaging. Dan saat ini para peternak kelinci hanya berada di daerah tertentu seperti Bandung, Kota Bogor, Malang, dan untuk di daerah lain masih sangat sedikit. Kalau menurut saya itu masih sangat sedikit, karena di kalangan masyarakat itu seperti di kampung saya sendiri di Bone, masih banyak keraguan masyarakat untuk memelihara kelinci, karena tidak ada yang mengetahui sebenarnya apa sih yang keunikan dan yang menarik dalam kelinci dan apa manfaatnya. Oleh karena itu, tidak ada salahnya jika kita mencoba membudidayakan kelinci pedaging.
atau kelinci hias. Dan kotoran kelinci ini bisa juga dibuat untuk pupuk organik, seperti kotoran kelinci yang dari urin, dan digunakan sebagai pembuatan pupuk organik atau kompos, dan apalagi jika jumlah kelinci yang Anda ternakan itu ratusan, tentunya akan memberikan banyak manfaat bagi kita, dan beternak kelinci ini juga memberikan banyak manfaat bagi kita semua, dan hewan kecil memiliki perkembangan yang pesat serta kualitas dagingnya cukup tinggi dan berkadar rendah guys. Selain itu kulit dan bulunya juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan lain seperti membuat sweater atau apakah itu yang lain. Dan kelinci ini relatif dan mudah dan tidak memerlukan biaya. Itulah penjelasan dari kelinci, keunikan kelinci, manfaat kelinci, dan kelebihan kelinci. Sekarang saya akan membahas tentang kuda. Kuda adalah hewan yang pantas disebut sebagai sahabat manusia. Kenapa saya bilang begitu? Karena manusia telah memelihara kuda selama ribuan tahun. Adapun orang yang memelihara kuda tapi tidak bertahun-tahun ya guys. Jadi khususnya untuk memanfaatkan kuda ini biasanya dimanfaatkan sebagai tenaga, sebagai alat transportasi. Bahkan di era modern ini pun kuda masih digunakan dalam berbagai bidang guys, misalnya olahraga dan lain-lain. Dan selain itu sangat berguna bagi manusia guys, karena kuda juga menarik untuk dipelajari karena punya berbagai keunikan. Mau tahu ya apa saja keunikan dari kuda ini? Baik, saya akan menjelaskan tentang apa sih keunikan yang kuda ini. Yang pertama itu, kuda ini mempunyai mata yang besar guys. Di antaranya itu semua mamalia yang ada di darat. Pernahkah kamu melihat kuda mempertontonkan dirinya seperti gambar di atas, dan banyak orang juga mengira bahwa itu adalah cara kuda tertawa guys, tapi faktanya tidak demikian. Dan kuda ini melakukan itu supaya bisa mendeteksi bau dengan baik menggunakan organ seperti yang berada di dekat mulutnya guys. Tapi selain ekspresi tertawa itu, kuda memang adalah makhluk yang wajahnya terkenal ekspresif guys, seperti manusia. Dan kuda ini adalah sebagai makhluk sosial yang liar, di alam liar maksud saya, dan hidup dalam berkelompok. Dan untuk saling berkomunikasi, mereka tidak hanya menggunakan suara tapi juga ekspresi wajah loh guys. Dan kuda ini sangat banyak minum atau kuat cara minumnya, bahkan 3-10 galon guys per hari. Dan tidak hanya itu, kuda juga bisa tidur dengan baring atau berdiri. Kuda adalah hewan yang sangat fleksibel soal tidur guys, karena mereka bisa tidur sambil berbaring maupun sambil berdiri. Untuk tidur mereka, kuda akan tidur sambil berbaring, tapi mereka hanya butuh tidur nyenyak selama beberapa menit saja. Itulah tadi kedua pokok pembahasan tentang kelebihan dan keunikan dan manfaat kuda dan kelinci.
Jadi saran saya untuk di kalangan masyarakat jangan ragu untuk memelihara kedua peternak kelinci dan kuda ini, karena tidak ada salahnya untuk memelihara kedua hewan ini. Karena sebagaimana saya sudah menjelaskan tentang keunikan, kelebihan dan manfaatnya. Jadi kita sebagai manusia harus juga memperlakukan sebagaimana hewan diberlakukan, seperti diberi makan, diberi minum, dan kita juga harus menyayangi hewan dengan baik. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan dari video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.